Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah inovasi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu materi perbandingan. Adapun pengertian perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A dibanding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Selanjutnya, ada macam-macam perbandingan. Yang pertama, perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbandingan senilai. Yang ketiga, perbandingan berbalik nilai. Dan yang keempat, perbandingan bertingkat. Adapun perbandingan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan skala pada peta merupakan salah satu penerapan perbandingan. Kemudian, pada saat kita akan membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Misalnya perbandingan adalah 2 dibanding 1. Artinya, untuk membuat roti tersebut diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Selanjutnya, perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga perbandingan proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya, perbandingan pada antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, perbandingan bertingkat, di mana perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan berkaitan dengan perbandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Adi adalah 3 dibanding 5, sedangkan perbandingan kelereng Adi dengan Ciko adalah 4 dibanding 3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Adi, dan Ciko. Selanjutnya kita masuk ke rumus perbandingan, di mana rumus perbandingan senilai yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Selanjutnya, rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, dalam perbandingan berbalik nilai ini, rumusnya kita balik dari yang perbandingan senilai tadi, di mana A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga terdapat rumus perbandingan jumlah dan selisih. Rumus perbandingan jumlah yaitu jumlah objek sama dengan jumlah rasio per rasio yang diketahui dikali banyaknya objek yang diketahui. Selanjutnya, rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio per rasio yang diketahui dikali banyaknya objek yang diketahui. Langsung saja kita masuk ke contoh perbandingan senilai. Harga sebuah buku adalah Rp500. Berdasarkan pernyataan ini, tentunya dapat ditentukan harga 2 buku, 3 buku, dan seterusnya. Perhatikan tabel di bawah ini, yaitu di mana perbandingannya buku pada nomor 1 dan nomor 3 adalah 1 dibanding 3. Sedangkan perbandingan harga buku pada nomor 1 dan nomor 3 adalah 500 dibanding 1500 atau sama dengan 1 dibanding 3. Selanjutnya, jika kita membandingkan banyaknya buku pada nomor 3 dan 4, akan diperoleh 3 dibanding 10.
Dan perbandingan harga buku pada nomor 3 dan nomor 4 adalah 1.500 dibanding 5.000 atau sama dengan 3 dibanding 10. Perhatikan lebih lanjut pada kolom kedua, jika banyaknya buku bertambah maka pada kolom ketiga harga buku juga bertambah. Karena itu perbandingan di atas tersebut perbandingan senilai. Jadi ciri perbandingan senilai adalah jika suatu besaran bertambah maka besaran yang lain juga akan bertambah pula. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari saya tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.